Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Raka Aditya Purnama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, memiliki sistem hukum yang kompleks. Di satu sisi, memiliki hukum pidana nasional yang berlaku secara umum, di sisi lain juga mengenal adanya hukum adat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah. Salah satunya adalah Bali. Mengapa dikatakan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks? Karena keberadaan dari sistem hukum adat itu sendiri masih tidak terdapat dalam pengaturan pidana nasional atau tidak terdapat dalam KUHP. Yang artinya ini melanggar asas legalitas dari KUHP tersebut, di mana disebutkan bahwa tiada satu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu. Hukum pidana adat, tindak pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang, sekelompok orang, maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum adat Bali memiliki ciri yang khusus, yaitu bersifat religius dan sanksi yang lebih menekankan pada restoratif atau pemulihan dibandingkan dengan pembalasan. Mengapa demikian? Karena hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan agama Hindu Dharma, yaitu filosofi Trihitakarana, yaitu hubungan harmoni antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat 4 jenis tindak pidana adat Bali. Yang pertama ialah tindak pidana yang menyangkut kesusilaan. Contohnya ialah Gamina Gamana. Gamina Gamana adalah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat, baik menurut garis lurus maupun ke samping. Selanjutnya ialah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Contohnya ialah seperti pencurian terhadap benda suci maupun merusak benda suci. Selanjutnya, ketiga, tindak pidana terkait kepentingan pribadi. Ini contohnya ialah memfitnah, mengucapkan kata-kata kotor, menipu atau berbohong. Lalu yang terakhir, pelanggaran adat akibat kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Contohnya seperti kelalaian membayar iuran dan lain-lain. Keempat jenis tindak pidana adat Bali ini diselesaikan melalui sangkepan atau rapat musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa adat, sehingga tidak ditempuh melalui proses pengadilan formal. Delik-delik adat tersebut seperti penghinaan, berupa delik adat kesusilaan, pencurian pencurian benda-benda pusaka. Namun demikian, eh, bila tidak terdapat tidak terdapat musyawarah atau tidak terdapat jalan keluar dari adanya musyawarah tersebut, dapat dilakukan peradilan formal atau dapat diadili dengan peradilan formal. Selanjutnya, sanksi tindak pidana adat Bali. Terdapat 3 sanksi dari s- sanksi tindak pidana adat Bali ini. Yang pertama ialah baru harta danda. Harta danda ini adalah denda material. Sanksi berupa denda baik dalam bentuk uang maupun barang. Selain mengganti kerugian, denda juga berfungsi sebagai pembelajaran agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Contohnya ialah seperti pelaku pelanggaran terhadap kesucian. eh, Contohnya ialah seperti pelaku pencurian wajib mengganti barang yang dicuri atau membayar denda sesuai dengan nilai barang tersebut. Selanjutnya ialah jiwa denda atau denda spiritual, sanksi yang mengakibatkan penderitaan jasmani atau rohani bagi pelanggar yang bertujuan untuk memurnikan jiwa dan mengembalikan keseimbangan spiritual. Contohnya ialah pelaku pelanggaran terhadap kesucian pura dapat dikenai sanksi berupa metirta yatra, yaitu menyucikan diri dengan berjalan kaki mengelilingi pura, atau denda berupa melakukan pekerjaan sosial di pura. Dan yang terakhir, sangaskara danda, sanksi berupa upacara keagamaan untuk mengembalikan keseimbangan majis yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesucian dan harmoni dalam masyarakat. Contohnya ialah pelaku pelanggaran terhadap awik-awik, desa dapat dikenai sanksi berupa pelaksanaan upacara penyucian desa. Untuk di Bali, sanksi adat itu umumnya disebut disebut danda atau pamidanda. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.
Jadi sanksi adat atau denda di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa Pakraman atau kelembagaan adat lainnya kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma adat atau norma agama Hindu. Dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan skala atau alam nyata dan niskala atau alam gaib dalam masyarakat. Selanjutnya, awik-awik, desa adat. Awik-awik adalah aturan yang dibuat oleh desa yang pada umumnya menyangkut patokan yang bertujuan melihara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan desa, sehingga di dalamnya dapat dijumpai pula adanya sanksi-sanksi bagi warga desa yang melakukan pelanggaran atas awik-awik desa yang telah ditetapkan. Dalam awik-awik desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya. Sanksi adat ini dapat dijatuhkan kepada seorang, keluarga, atau dibebankan kepada masyarakat desa, namun hal ini tergantung dari kualitas perbuatan tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke dalam materi sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, larangan-larangan, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar. Sistem hukum ini berlaku di seluruh Indonesia. Hukum pidana Indonesia mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Undang-Undang khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia terdapat jenis dan sanksi pidana. Jenis tindak pidana ialah delik biasa dan delik aduan. Delik biasa ini adalah dapat diproses tanpa adanya aduan. Seperti contohnya, bila terdapat tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, maka akan langsung bisa diproses oleh pihak yang berwajib. Lalu yang kedua ialah delik aduan. Delik aduan ini adalah apabila terdapat suatu tindak pidana, seperti contohnya pencemaran nama baik, maka untuk memproses si pelaku tersebut perlu adanya aduan dari pihak korban. Lalu sanksi pidana ini terdapat dalam pasal 10 KUHP, terdapat dua. Yang pertama pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Untuk pidana tambahan tersendiri meliputi pencabutan hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu. Lalu sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan beberapa lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dalam hal ini, seperti kepolisian ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, maka eh, awalnya akan dilakukan proses penyidikan, penyelidikan oleh kepolisian. Lalu bila telah beres dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, maka berkasnya akan masuk ke dalam kejaksaan, akan dilakukan proses pengadilan berupa pembuktian dalam proses pengadilan tersebut. Lalu setelah terdapat proses peradilan tersebut, akan ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dijalankan oleh majelis hakim dan terhadap putusan hakim tersebut akan dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan atau lapas. Jadi dalam hal ini masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kesimpulan, sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sistem hukum pidana adat Bali berfokus pada pendekatan restoratif, di mana penyelesaian sengketa lebih menekankan pada pemulihan hubungan antar individu dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Sedangkan sistem hukum pidana Indonesia berfungsi pada penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk menjaga ketertiban umum tingkat nasional. Meskipun keduanya berbeda dalam pendekatan dan ruang lingkupnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial dan keamanan. Hukum adat sering digunakan untuk menangani pelanggaran yang tidak membahayakan ketertiban umum, seperti pelanggaran sosial atau adat yang bersifat lokal. Sementara itu, hukum nasional menangani tindak pidana yang lebih serius dan melibatkan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Berikut daftar pustaka terhadap presentasi yang disajikan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.